Satu kesempatan, karya Lentera Langit. Nindya menatap kesal layar ponselnya. Sopir taksi online yang dia pesan lagi-lagi membatalkan pesanannya. Nindya melirik jam digital yang ada di ujung layar dan mendecak kesal. Sudah setengah jam dia menunggu. Keringat sudah mulai mengalir di dahi dan punggungnya. Tiba-tiba ponselnya bergetar. Sebuah pesan singkat masuk ke dalam grup yang berisikan teman-teman kuliahnya. "Nin, tolong sekalian ambil pinatanya ya. Gue gak sempat buat ngambil. Kuenya ada yang belum siap nih, jadi mesti ditungguin dulu." Nindya mengerang melihat pesan tersebut. Seharusnya hari ini tugasnya hanyalah sebagai dokumentasi. Tidak perlu repot-repot seperti teman-temannya yang lain. Setengah terpaksa. Untung hanya pesan singkat, jadi tidak ada yang perlu melihat rautnya saat ini. Nindya menyanggupi permintaan itu. Sekarang, pergi dengan taksi online menjadi sangat perlu. Nindya kembali menunduk dan kembali memesan. Namun, setelah menunggu 15 menit, lagi-lagi pesanannya dibatalkan. Tidak biasanya Nindya mengalami berkali-kali pembatalan seperti hari ini. Dan pada saat yang sangat dibutuhkan. Akhirnya, dengan terpaksa dia berjalan menuju jalan besar yang jaraknya lumayan jauh dari tempat tinggalnya untuk menggunakan angkutan umum, lalu berhenti di halte Transjakarta. Untungnya, siang itu bus yang dia tumpangi tidak berdesakan oleh penumpang, jadi dia bisa mengambil duduk di pojok dekat jendela. Sambil mendengarkan playlist pilihannya, Nindya menatap keluar jendela. Keringatnya mulai berhenti mengalir karena hawa sejuk di dalam bus. Busnya menelusuri jalan-jalan yang begitu dikenalnya. Selama bertahun-tahun dalam setiap harinya, pemandangan yang sama selalu mengiringi perjalanannya. Bus mulai memasuki jalan raya yang lebih besar. Gedung-gedung tinggi mulai menghiasi kanan kiri jalan. Mobil-mobil pribadi berderet di samping kirinya, merayap untuk pergi ke tujuannya masing-masing. Sebuah gedung berwarna biru langit mulai tampak di sudut matanya. Gedung yang menyimpan sejuta kenangan bagi Nindya. Gedung tempatnya berkuliah dulu. Setiap tahun menjelang libur semester ganjil, kampusnya selalu mengadakan pentas seni. Tenda akan didirikan di atas lahan parkir yang tidak seberapa luas. Band-band dari berbagai fakultas akan tampil memperlihatkan kepiawaian mereka dalam bermain musik. Dari sekian banyak yang tampil, Nindya hanya menantikan satu. Band yang kini Nindya tidak ingat namanya. Tapi wajah sang vokalis begitu melekat di ingatannya. Cowok jangkung kurus dengan rambut gondrong acak-acakan dan selalu mengenakan kaos bertuliskan nama band tahun 70-an. Kalau dipikir-pikir, wajah cowok itu sebetulnya biasa saja. Tetapi posisinya sebagai vokalis band telah mendongkrak pasarannya. Namanya Banyu. Banyu Raditya. Anak Fakultas Teknik Sipil. Kebetulan semua anak Fakultas Teknik berkuliah di satu gedung. Jadi, Nindya yang saat itu adalah mahasiswa Teknik Informatika sering berpapasan dengannya walau tidak pernah menyapa. Nindya tersenyum mengingat tentang kisahnya di gedung biru itu. Kisah cinta yang berakhir dengan begitu saja. 4 tahun yang hanya dia gunakan untuk memandangi Banyu dari kejauhan. Kadang tatapan mereka saling bertumbukan. Tetapi Nindya akan segera memalingkan muka dengan wajah merah padam dan cengiran lebar di bibirnya. Kalau sudah begitu, teman-temannya akan menyenggol bahunya dan menertawakannya. Norak, memang. Bahkan Nindya yakin Banyu tahu bahwa dia sering diperhatikan olehnya. Teman-teman yang bertingkah norak itu tidak mungkin bisa dilewatkan. Pernah, satu kali adegan paling menggemparkan adalah ketika Banyu kebetulan berada di satu lift dengan Nindya dan teman-temannya. Kalau tidak ditahan teman-temannya, mungkin Nindya memilih kabur dari dalam lift. Jika berdekatan dengan Banyu, dia tidak bisa mengontrol detak jantungnya. Dan wajahnya, jangan ditanya, wajah itu sudah merah membara. "Kuliah pagi juga?"
Tanya Banyu waktu itu. Nindya terperanjat mendengar sapaannya, dan dia hanya bisa menanggapi dengan anggukan kepala. Lidahnya keluh. Nindya dapat merasakan gerakan gelisah dari dua temannya yang berdiri di belakang. Sebuah cubitan-cubitan heboh menghujani pinggangnya. Tetapi, tetap saja Nindya tidak bisa memulai pembicaraan. "Lantai berapa?" tanya Banyu lagi setelah beberapa lama hening. Nindya hanya menelan ludah dan menunjuk ke arah tombol lantai 7 yang sudah menyala. Terdengar geraman kesal dari belakangnya. Banyu mengangguk canggung. Lalu, suasana di dalam lift kembali hening. Sebetulnya, banyak kata-kata terbentuk di kepala Nindya, tetapi lidahnya tidak mau bekerja sama dengan otaknya. Hingga dia hanya diam membisu, menunduk menatap lantai, seraya merasakan butiran keringat yang mulai membasahi dahinya. Biasanya, perjalanan di lift sangat cepat berlalu. Tetapi, kali ini terasa bagai bertahun-tahun. Lift berhenti di lantai 5. Banyu melangkah keluar seraya berucap, "Duluan ya." Nindya hanya mengangguk. Bahkan, tangannya tidak bisa bergerak untuk melambai. Ketika Banyu sudah berada di luar, kehebohan langsung terjadi di dalam lift. Dua teman Nindya menghardik atas kebodohannya. Dan tentu saja kehebohan itu masih terdengar oleh Banyu, karena pintu lift yang belum tertutup sempurna. Bagaimana kabar Banyu sekarang ya? Setelah kelulusan mereka 10 tahun yang lalu, Nindya tidak pernah mendengar berita tentangnya. Sedikit penyesalan merayapi hatinya sekarang. Jika saja dia berani memulai pembicaraan waktu itu, mungkin keadaannya akan berbeda. Tidak hanya kesempatan di lift itu yang dia sia-siakan. Pernah, satu kali Nindya dan teman-temannya menonton Banyu dan bandnya di sebuah kafe. Lewat penelusuran para temannya, Nindya tahu Banyu sering manggung di salah satu kafe. Teman-temannya memaksa agar mereka duduk di meja paling depan. Tentu saja Nindya tidak berdaya melawan keinginan teman-temannya. Banyu pun melihatnya dengan jelas dari atas panggung. Bagaimana tidak? Mereka adalah penonton terheboh yang menonton sebuah band tidak terkenal di sebuah kafe. Nindya sampai malu setengah mati dan memilih kabur sebelum Banyu menyelesaikan penampilannya malam itu. Masihkah Banyu manggung di kafe itu? Masihkah dia bermain band seperti dulu? Nindya tidak pernah tahu. Setelah lulus, semua kenangannya seperti terhapus begitu saja. Kehidupan di dunia nyata membuatnya tidak sempat memikirkan seorang Banyu. Tetapi, perjalanannya kali ini malah membuat seluruh kenangan itu membajiri ingatannya. Kalau tidak salah, gumam Nindya. Matanya mencari-cari sesuatu di dekat gedung biru yang semakin mendekat itu. Sebuah kerinduan yang menyerangnya tiba-tiba membuatnya buru-buru berdiri dan tergesa turun pada halte yang berjarak 100 meter dari gedung biru itu. Nindya ingat pernah mengintai tempat latihan Banyu yang berada tidak jauh dari kampusnya. Jika studio itu masih ada, mungkinkah... Seharusnya studio itu tidak jauh dari kampusnya. Tetapi dia sudah berjalan lumayan jauh, tetap tidak menemukan tempat itu. Nindya celingak-celinguk, mencari orang yang bisa dia tanyakan, ketika ponselnya bergetar. "Gimana, Nin? Udah sampai ke tempat pinatanya?" Nindya mendesah sambil melihat ke sekeliling. Jelas-jelas dia tidak berada di tempat yang seharusnya. Sebuah perubahan yang tidak direncanakan sebelumnya. Dia sendiri bingung, mengapa rasa rindu tiba-tiba menyergap sampai membuat adrenalinnya mengalir deras dan memutuskan untuk bertemu dengan Banyu. Di jalan nih, tadi nggak dapat mobil, jadinya harus naik Transjakarta. Cepetan ya, Nin, acaranya kan sebentar lagi dimulai. Oke, jawab Nindya singkat lalu menutup ponselnya. Nindya menimbang-nimbang keputusannya. Jika sekarang dia langsung berangkat untuk menjemput Pinata, pasti masih terkejar. Tetapi dorongan bertemu Banyu membuncah di dada. Meskipun hasilnya terlihat sangat samar, bahkan sama hitamnya seperti malam, Nindya sudah bertekad
akan menelusuri kisah cintanya yang tidak selesai. Hal pertama yang dia lakukan adalah mematikan ponselnya, lalu menghampiri seorang tukang minuman yang mangkal di dekat situ. Dari petunjuk tukang minuman, akhirnya Nindya menemukan studio tempat dulu Banyu sering berlatih. Studio itu terlihat sama seperti dalam ingatannya. Hanya mungkin cat dindingnya saja yang terlihat lebih suram. Papan namanya sudah menghilang. Mungkin sekarang tempat ini hanya diketahui oleh orang-orang yang membutuhkannya saja. Nindya masuk ke halaman dari pintu pagar yang tidak terkunci. Pintu studio itu tertutup rapat. Jantungnya berdetak cepat, hanya untuk memutuskan apakah dia harus mengetuk pintu itu atau tidak. "Cari siapa, Mbak?" tanya sebuah suara. Seorang remaja, mungkin tidak lebih dari 18 tahun, berdiri di depannya dengan wajah ingin tahu. Tangan Nindya saling meremas untuk meredakan rasa gelisahnya. Sekarang, alasannya berada di sini terlihat begitu konyol dan tidak masuk akal. Mungkin anak di depannya ini akan menganggapnya perempuan aneh. Enggak sih. Itu, dulu teman saya ada yang suka latihan di sini. Cuma pengen tahu dia masih suka kesini atau tidak. Udah lama gak ketemu soalnya. Oh, remaja itu hanya mengangguk. "Siapa namanya?" "Banyu." Tenggorokan Nindya menjadi kering saat mengucapkan nama itu. Remaja di depannya berpikir, kemudian menggeleng. "Nggak kenal." "Ah, udah lama banget sih. Dulu dia kuliah di sana." Tunjuk Nindya ke arah gedung biru yang masih terlihat megah dari tempatnya saat ini. Remaja itu mengangguk, lalu membuka pintu studio. Bang, ada nyariin orang nih. Kali aja bang kenal." Nindya meringis mendengar remaja itu sampai memanggil orang lain, yang sebetulnya, jika dia mengatakan tidak kenal pun sudah cukup baginya. Seorang pria yang lebih berumur muncul dari dalam studio. Nindya ingat wajahnya. Dulu, rambutnya gondrong sampai punggung. Tetapi, sekarang sudah pendek dan tubuhnya lebih tambun. "Ini, ada yang cari. Siapa tadi namanya?" Banyu." Pria yang lebih tua menatap Nindya dengan penuh minat. "Mbak, siapanya Banyu?" Nindya sedikit terkejut ditanya seperti itu. Dia tidak siap dengan jawaban atas pertanyaan itu. Temannya?" Ya, saya masih kenal sama Banyu. Dulu banyak cewek-cewek ke studio ini nyariin Banyu. Macam grupis saja," kekehnya. Nindya hanya tertawa sopan mendengar pembicaraannya. "Saya teman kuliahnya." "Oh, begitu. Dia sudah lama tidak latihan di studio ini. Sekarang sudah di tempat yang lebih mahal," kata pria itu sambil melambaikan tangannya dengan tidak sabar. "Udah lama juga nggak lihat tuh anak. Tapi kayaknya dia masih suka manggung di Cafe X. Coba saja tanya ke sana." Nindya mengangguk dan mengucapkan terima kasih, kemudian berlalu dari sana. Tetapi, belum sampai dia mencapai pagar, pria itu berseru, "Mbak, pacarnya Banyu ya?" "Saya?" tanya Nindya kaget. "Iya, baru keinget. Dulu Banyu pernah cerita soal cewek di kampusnya. Cewek dingin katanya, susah senyum tapi cantik," kekeh pria itu. "Ingat dulu, mbaknya pernah ngintip-ngintip di sini sama teman-temannya kan? Banyu yang kasih tahu kalau mbak cewek yang dia taksir." "Ya Tuhan," teriak Nindya dalam hati. Malu, itu yang dirasa Nindya saat ini. Dia tidak pernah menduga kalau Banyu tahu dia sering mengintai di studio tempatnya berlatih. Dengan segera, Nindya bergegas meninggalkan studio itu. Dia malu setengah mati. Di belakang, dia masih mendengar teriakan pria itu. "Kalau Banyu gak mau, saya juga mau sama mbaknya." Terlepas dari kisah memalukan yang baru dia ketahui kebenarannya, satu perkataan pria itu membuatnya tidak bisa melepas canggiran lebar dari wajahnya. Kemudian, diikuti dengan desahan kecewa. Andai dulu dia punya keberanian untuk menyapa Banyu, pasti mereka tidak akan berakhir seperti orang asing begini.
Mungkin Tuhan ingin memberinya satu lagi kesempatan untuk bertemu Banyu. Rasa rindu yang muncul tiba-tiba adalah tanda dari Yang Maha Kuasa untuk melakukan perjalanan dadakan ini. Maka, tidak ada jalan lain selain menyelesaikan misinya. Nindya pun kembali menelusuri jalanan Jakarta dengan Transjakarta. Sepertinya, jika memakai jasa taksi online, dapat menghapuskan sisi romantis dari perjalanan ini. Entah mengapa. Nindya melirik jam dinding yang menempel di atas meja konter. Sudah hampir pukul 3 sore. Acara ulang tahun anak salah satu temannya pasti sudah berlangsung sejak tadi, tanpa juru foto ataupun pinata. Apakah dia sudah merusak sebuah acara ulang tahun seorang anak? Nindya menggeleng. Pasti temannya sudah menyuruh orang lain untuk mengambil pinata itu. Walau terlambat, tetapi pinata itu pasti hadir di sana. Dengan mendugukan hati, apa yang terjadi setelahnya, pikirkan nanti saja. Nindya memanggil seorang pelayan. Kebetulan, perutnya pun sudah keloncongan karena belum makan siang. Seorang pelayan menghampiri dan menanyakan pesanannya. Nindya memilih sepiring spaghetti bolognese dan segelas es teh lemon. Sebelum pelayan itu beranjak untuk menyampaikan pesanannya ke dalam, Nindya menahannya. Di sini masih suka ada live musik? Tanyanya memulai. Masih, tapi biasanya baru mulai jam 7 malam. Ada nggak band yang dari dulu sampai sekarang masih suka manggung di sini? Pelayan itu berpikir sejenak, lalu menggeleng. Saya kurang tahu juga, Bu. Nama bandnya apa? Nindya tersenyum canggung. Itu dia, saya tidak ingat nama bandnya. Pelayan itu menatap Nindya sambil berpikir. Waktuku yang berharga terbuang sia-sia. Mungkin ada yang sudah lama bekerja di sini yang tahu. Vokalisnya bernama Banyu. Saya teman lamanya. Mungkin istilah teman lama dapat membuat pelayan itu melakukan sesuatu. Banyu ya? Kalau anggota band yang namanya Banyu sih saya tahu. Band mereka biasa membawakan lagu-lagu lawas. Mungkin itu orangnya. Potong Nindya segera. Biasanya kapan dia manggung? Sambungnya penuh harap. Pelayan itu tidak menjawab pertanyaan Nindya, tapi malah memanggil seorang lainnya. Seorang wanita dengan seragam berbeda muncul dari dalam. Bu, ini ada yang nyariin Mas Banyu. Teman lama katanya. Aduh, haruskah banyak orang yang mengetahui dirinya sedang mencari Banyu? Batin Nindya. Banyu? Itu loh, Bu, yang suka manggung di sini, terang si pelayan. Oh, Mbak temannya Mas Banyu? Nindya mengangguk. Mau ketemu sama dia? Iya, bisakah? Jantungnya berdebar menanti jawaban dari wanita di hadapannya. Bisakah dia bertemu Banyu sekarang? Kebetulan, wanita itu memandang melewati Nindya ke arah meja paling pojok. Ini di sini akan ada acara. Seharusnya Mas Banyu sedang meeting untuk membicarakannya. Kami selalu memakai bannya Mas Banyu kalau ada acara. Dia menoleh ke belakang. Di sana ada 5 orang yang sedang serius membicarakan sesuatu. Tetapi dia tidak melihat sosok Banyu di sana. Wanita tadi mengajak Nindya ke meja pojok tersebut. Mas Anton, ini ada yang nyariin Mas Banyu. Teman lama katanya. Setelah mengucapkan hal tersebut, wanita itu mengangguk pada Nindya kemudian berlalu dari sana. Anton berdiri dan menyalami Nindya. Mbak, temannya Banyu? Iya, teman kuliah. Bertambah lagi orang yang mengetahui dirinya sedang mencari Banyu. Kenapa mereka tidak mengatakan saja tidak mengenal Banyu dan tidak tahu ada di mana dia sekarang? Lalu semuanya beres. Nindya akan memasang wajah sangat menyesal dan muncul di acara ulang tahun anak temannya. Tetapi mungkin Banyu sudah nggak ingat sama saya. Nggak mungkin orang kayak Mbak dilupain Banyu, kekehnya. Namanya siapa Mbak? Nindya.
Mbak ini teman lama atau pacar lamanya Banyu? Goda Anton yang disambut celetukan-celetukan dari yang lain. Jadi pacarnya aja mbak, dia udah kelamaan jadi jomblo tuh. Sambung yang lain. Kasian daripada karatan. Cantik ini. Bukan. Sergah Nindya segera. Saya cuma temannya. Benar kok. Kebetulan lewat sini tadi. Terus ingat kalau Banyu dulu suka manggung di sini. Bukan temannya juga nggak apa-apa kok. Harusnya sih kita janjian sama Banyu jam 2 siang tadi, kata Anton setelah menenangkan teman-temannya yang lain. Tapi dia ada urusan dadakan dan gak tahu sampai sini kapan. Oh begitu, kata Nindya kecewa. Seharusnya jika rencana Banyu tidak berubah, mereka dapat bertemu sekarang di kafe itu. Tetapi sepertinya Tuhan sedang mempermaikan kesempatan satu kali Nindya untuk bertemu Banyu. Mungkin dia ada urusan di kantornya, lanjut Anton. Gak jauh kok mbak dari sini. Di ruko-ruko sebelah sana itu. Kantor properti. Mau diantar? Terdengar celetukan yang lain. Menggoda Anton yang mengambil kesempatan. Nggak usah. Nanti saya kesana sendiri aja. Makanan saya sudah datang. Terima kasih ya. Nindya melambai ke sekelompok laki-laki itu dan berjalan ke mejanya. Dia menatap makan siangnya dengan melamun. Haruskah dia meneruskan pencariannya? Mencoba satu kemungkinan lagi, tidak ada salahnya kan? Setelah menyelesaikan makan siangnya, sekali lagi, Nindya menoleh ke arah meja pojok dan melambai kepada para penghuninya. Para lelaki itu dengan heboh membalas lambaian tangan Nindya. Kalau nggak ketemu, balik ke sini aja ya Mbak Nindya. Nanti kita anterin. Nindya tertawa dan melambaikan tangannya. Matahari sudah tidak bersinar seterik tadi. Sinarnya sudah mulai kekuningan. Seperti yang tadi dikatakan Anton, bahwa letak ruko itu tidak jauh dari kafe. Maka, Nindya memutuskan untuk berjalan kaki ke sana. Deretan ruko yang dimaksud banyak dijadikan perkantoran dan kafe-kafe. Nindya berjalan sambil sesekali menengadah untuk membaca plang nama yang terpasang di dinding ruko. Sialnya, kenapa tadi dia tidak menanyakan nama kantor properti tempat Banyu bekerja? Ada satu kantor dengan tulisan properti di belakangnya. Dengan berharap bahwa dia tidak salah, Nindya masuk dan berbicara dengan resepsionis. Bisa bertemu dengan Banyu? Banyu Raditya? Tanya Nindya penuh keraguan. Dari mana, Bu? Saya Nindya, temannya. Ibu sudah buat janji temu dengan Bapak Banyu? Resepsionis itu mengatakan Bapak Banyu dengan sedikit tekanan, menunjukkan pada Nindya bahwa seharusnya dia menyebut Banyu dengan sebutan Bapak, bukan hanya namanya saja. Tidak juga sih. Resepsionis itu menatap Nindya dengan penuh celah, tetapi tetap menjaga kesopanannya. Tunggu sebentar, katanya. Lalu mengangkat gagang telepon dan menekan nomor ekstensi. Dia menanyakan tentang Banyu pada orang di seberang sana. Kemudian, memberitahu ada yang ingin bertemu. Diam sejenak. Lalu, dia mengucapkan baiklah dan menutup telepon. Maaf, Pak Banyu sedang keluar dari setelah makan siang dan belum kembali lagi. Nindya menghela napas dengan berat. Jadi, beginilah akhirnya. Perjalanan dadakannya sia-sia. Ada pesan? Tidak, tidak ada. Mungkin lain kali saja, jawabnya buru-buru. Matahari sudah mulai bergerak ke barat. Langit terlihat teduh dengan semburat kekuningan. Nindya melamun, menatap sinar semburat kekuningan yang kadang terhalang oleh atap-atap bangunan ruko. Langkahnya terhenti di depan sebuah cafe shop. Nindya masuk ke dalam untuk sekedar beristirahat. Dia memesan minuman yang sama seperti saat makan siang tadi, segelas es teh lemon. Tetapi minuman itu berdiam di hadapannya tanpa tersentuh. Entah
urusan dadakan apa yang dilakukan Banyu, hingga mereka tidak dapat bertemu hari ini. Mungkin mereka memang tidak berjodoh. Nindya menyalakan ponselnya yang sejak tadi dia matikan. Segera setelah dinyalakan, belasan pesan singkat dan panggilan tidak terjawab masuk ke ponselnya. Nindya menaruh lagi ponselnya. Dia tidak berkeinginan untuk membaca pesan-pesan itu. Namun, akhirnya dia tetap saja menggulir pesan-pesan tersebut. Hanya satu pesan yang dia baca. "Nin, kamu baik-baik saja? Ada di mana sekarang?" Tentu saja temannya ada yang cemas karena dia tidak menjawab pesan maupun telepon. Nindya menjawab bahwa dia baik-baik saja dan mencoba sedikit misterius dengan mengatakan dia akan meneleponnya nanti. Sebuah pesan balasan muncul di layar ponselnya. Nindya tidak membalasnya. Kemudian, sebuah sambungan telepon muncul. Nindya mendiamkannya hingga terputus. Setelah itu, tidak ada yang menghubunginya lagi. Sepertinya teman-temannya tahu dia sedang tidak ingin dihubungi. Dalam lamunannya, Nindya mulai mengarang rangkaian cerita yang masuk akal. Mengapa dia menghilang dari acara ulang tahun itu? Tentu saja, dia tidak akan mengatakan yang sebenarnya. Dia harus membuat cerita yang menarik simpati teman-temannya dan dapat membuat mereka memaafkan ketidakhadirannya. Menyerah karena tidak menemukan cerita yang cukup masuk akal, Nindya memutuskan untuk kembali ke rumahnya. Sinar matahari sudah semakin merah. Tidak ada gunanya dia terus berdiam diri di kafe ini. Saat Nindya melambaikan tangan memanggil pelayan untuk meminta tagihan, seseorang menghenyakan tubuh ke kursi di depannya. "Akhirnya ketemu juga," kata orang tersebut dengan napas tersenggal. Nindya melongo melihat siapa yang baru saja duduk di hadapannya. Tubuhnya tidak sekurus dulu, sudah lebih berisi. Rambutnya pun tidak segondrong dulu, walau dia biarkan hingga tengkuk. Dia juga tidak lagi memakai kaos bertuliskan nama band tahun 70-an, tetapi kemeja yang lengannya ditekuk hingga batas siku. Tetapi wajahnya tidak berubah, tetap sama. "Banyu?" gumam Nindya dengan suara bergetar. Entah kenapa, dia seperti ingin menangis melihat Banyu di hadapannya. "Kamu ini susah sekali dicari," katanya. "Maksudnya?" Nindya betul-betul tidak mengerti tentang apa yang dibicarakan Banyu. "Siang ini, entah kenapa, aku tiba-tiba teringat Bang Hendro, pemilik studio tempatku berlatih zaman kuliah dulu. Lalu, aku pergi begitu saja ke sana, tanpa rencana, pokoknya pergi saja." Banyu menggerakkan tangannya mengisyaratkan mobil yang sedang melaju. Sampai di sana, Bang Hendro bilang ada cewek yang mencariku. Kupikir dia hanya bercanda karena sudah lama aku tidak ke studio itu. Jadi tidak mungkin ada yang mencariku ke sana. Lalu dia bilang, teman kuliahku yang mencari. Sayangnya, cewek itu tidak menyebutkan namanya. Tapi Bang Hendro yakin kalau cewek itu adalah yang suka mengintip aku latihan. Ya Tuhan, Nindya menutup wajahnya karena malu. Bukan mengintip, tapi mengintai. "Baiklah, mengintai," ralat Banyu. Bang Hendro bilang, cewek itu bertanya tentang kafe tempat dulu aku biasa manggung. Jadi, aku segera meluncur ke kafe itu. Dan yang kutemui malah cowok-cowok gak guna. Tapi mereka punya cerita yang sama dengan Bang Hendro, tentang seseorang yang mencariku. Untungnya, mereka tahu nama orang yang mencariku. Nindya. Banyu mengucapkan nama Nindya dengan perlahan. Sebuah nama yang tidak pernah dia lupakan. Walau banyak nama wanita lain yang mampir dalam kehidupannya, tetapi nama itu tetap bagai misteri yang perlu dia pecahkan. Sayangnya, dia sudah pergi dari sana dan katanya akan mampir ke kantor. Sayangnya lagi, saat itu aku masih belum kembali. Dan aku tidak mengerti mengapa resepsionis itu tidak meminta nomor teleponmu. Aku akan meminta bagian HRD untuk melatihnya lagi. Jadi,
Kita berselisih jalan ya, kata Nindya sambil memutar-mutar gelas minumannya. Sepertinya begitu. Hening. Seharian ini, Nindya tidak pernah memikirkan pertanyaan apa yang akan dia lontarkan jika bertemu dengan Banyu. Pria itu pun terlihat canggung ingin memulai. Jadi, menurutmu aku ini cewek judes ya? Kata Nindya akhirnya. Teringat ucapan Bang Hendro. Banyu terbahak mendengar pertanyaan Nindya. Benar kan? Kamu tidak pernah tersenyum setiap kali aku sapa. Itu karena aku terlalu gugup untuk membalas sapaanmu, batin Nindya. Maaf, sepertinya karena grogi. Benarkah? Kenapa? Nindya hanya mengangkat bahu. Baiklah, kenapa kamu mencariku? Tanya Banyu penasaran. Nindya menegakkan duduknya dan menatap Banyu lekat-lekat. Ini adalah kesempatan yang diberikan Tuhan kepadanya. Sesuatu yang tidak akan dia sia-siakan. Apa yang terjadi setelah ini? Pikirkan saja nanti. Siang ini seharusnya aku berada di acara ulang tahun anak temanku, seksi dokumentasi. Nindya memulai kisahnya. Tetapi ketika berada di Transjakarta, tiba-tiba aku... Dan terserah bagaimana mereka akan melanjutkan kisah yang dimulai pada suatu senja yang biasa-biasa saja di sebuah kafe. Terima kasih semuanya sudah mau mendengarkan cerita pendek saya yang satu ini. Sampai jumpa di kisah-kisah selanjutnya.